Malam itu, sebuah perahu kecil berangkat dengan 14 penumpang, tanpa seorang pun menyangka, lambaian itu adalah salam terakhir. Beberapa hari kemudian, warga bersumpah mendengar suara dayung samar. Tapi tak ada satupun perahu yang terlihat. Di balik kabut tipis, mereka melihat Sungai Kapuas, bentangan air coklat yang tenang di siang hari, seringkali berubah jadi misteri ketika malam menutup langit Kalimantan Barat. Pada malam itu, tanggal yang kini tak lagi disebut dengan tenang oleh warga sekitar, sebuah perahu kayu kecil dengan atap terpal biru berangkat membawa 14 penumpang. Mereka terdiri dari nelayan, pedagang kecil, dan 2 anak sekolah yang baru pulang dari acara keluarga di seberang sungai. Tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Bulan sabit menggantung pucat di langit, sementara riak sungai tampak jinak, hanya sesekali bergelombang kecil oleh angin yang lewat. Kapal itu dikemudikan oleh Pak Jafar, lelaki paruh baya yang dikenal berpengalaman menyeberangi sungai bahkan dalam kondisi hujan deras sekalipun. Karena itulah, tak seorang pun dari penumpang merasa cemas ketika perahu meninggalkan dermaga kecil di desa hilir. Di tepi sungai, beberapa keluarga melambaikan tangan, menanti kedatangan mereka esok pagi. Tak ada yang menyangka, lambaian itu adalah salam terakhir. Sekitar pukul 9 malam, seorang warga yang tinggal di tepian sungai mendengar suara mesin perahu bergemuruh, lalu mendadak terhenti. Sunyi. Hanya suara air menabrak tebing sungai. Warga itu sempat mengira perahu berhenti karena macet mesin atau tersangkut batang kayu. Namun tak lama kemudian, terdengar sesuatu yang lebih aneh. Pekikan samar dari kejauhan, diikuti gema tangisan yang entah dari siapa. Suara itu muncul hanya beberapa detik, lalu tenggelam oleh keheningan malam. Esok paginya, kabar mengejutkan menyebar. Perahu yang ditumpangi 14 orang itu tidak pernah sampai ke tujuan. Dermaga yang seharusnya menjadi tempat mereka berlabuh sepi. Tak ada jejak, tak ada suara mesin, tak ada penumpang yang turun. Keluarga mulai gelisah. Beberapa orang segera mengorganisir pencarian dengan perahu-perahu kecil. Mereka menyusuri arus, memeriksa tepian hingga ke sudut-sudut yang biasanya jadi perangkap batang kayu hanyut. Hasilnya nihil. Hanya satu benda yang ditemukan. Sepotong sandal plastik berwarna merah muda mengapung pelan di antara riak. Sandal itu dikenali sebagai milik seorang anak bernama Sinta, penumpang termuda dalam rombongan. Penemuan itu membuat suasana dermaga mendadak sesak oleh tangis. Para ibu saling berpegangan, sementara kaum lelaki berbisik, apakah perahu itu karam? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik hilangnya mereka? Yang membuat heran, tidak ada tanda pecahan perahu, tidak ada sisa bahan bakar, bahkan tidak ada riak besar yang menandakan perahu tenggelam. Sungai Kapuas seakan menelan mereka tanpa meninggalkan jejak. Para tetua desa kemudian mulai bercerita tentang bagian sungai yang dipercaya sebagai jalur gaib, tempat roh-roh lama berdiam. Kisah yang selama ini dianggap dongeng, kini kembali menghantui. Malam itu, ketika keluarga penumpang berkumpul di balai desa, suasana berubah jadi mencekam. Salah satu warga bersumpah melihat bayangan perahu lewat di kejauhan, padahal semua tahu tak ada satupun perahu berangkat setelah hilangnya rombongan itu. Bayangan tersebut, katanya, meluncur pelan tanpa suara mesin, hanya diterangi cahaya pucat bulan, lalu lenyap di balik kabut. Sejak saat itulah, tragedi Sungai Kapuas tidak hanya dianggap kecelakaan biasa. Hilangnya perahu dengan 14 penumpang menjadi misteri yang masih hidup hingga kini. Malam pertama setelah kejadian, keluarga hanya bisa menatap ke arah sungai, berharap ada tanda, berharap ada suara. Tapi yang terdengar hanyalah bisikan angin yang menyeret aroma air, seakan membawa pesan. Mereka tidak benar-benar pergi, hanya terjebak di dunia lain yang tak kasat mata. Pagi ketiga setelah perahu hilang, suasana di tepian Sungai Kapuas berubah jadi pusat kepanikan.
puluhan perahu kecil milik warga ditambah tim pencarian dari aparat mulai bergerak menyusuri sungai. Mereka membawa jaring, bambu panjang, dan lampu sorot seadanya. Semua berharap menemukan apapun, pecahan kayu, pakaian, atau bahkan tubuh yang bisa menjelaskan kemana 14 penumpang itu menghilang. Namun, Sungai Kapuas seakan menutup rapat rahasianya. Sepanjang belasan kilometer yang disisir, tak ada satupun tanda. Air tetap tenang, hanya menyisakan arus deras yang menghantam dinding tanah di pinggirannya. Para nelayan yang biasanya lihai membaca pertanda di permukaan sungai pun terdiam. Kalau karam, pasti ada riak, ada pecahan perahu. Tapi ini sunyi, gumam seorang nelayan tua sambil menatap arus yang mengalir dingin. Keluarga para korban semakin putus asa. Di balai desa, ibu-ibu terus melantunkan doa sambil menunggu kabar. Anak-anak kecil berlarian, tak benar-benar paham tragedi yang sedang membayang. Sementara itu, bisik-bisik mulai terdengar tentang legenda lama yang selama ini hanya diceritakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Konon, ada bagian sungai yang disebut Lubuk Gelap. Dari luar tampak seperti arus biasa, tapi dipercaya sebagai pintu masuk dunia gaib. Siapapun yang lewat pada waktu yang salah bisa terseret ke dalam jalan lain dan tak akan pernah kembali. Banyak orang menganggap itu tak lebih dari cerita kampung, tapi kenyataan bahwa perahu Pak Jafar lenyap tanpa jejak membuat orang-orang mulai goyah. Hari keempat, sebuah penemuan kecil memberi secercah harapan atau justru menambah misteri. Seorang anggota tim pencarian menemukan potongan kain basah tersangkut di akar bakau. Warnanya coklat muda, mirip pakaian seragam sekolah. Keluarga mengenali kain itu sebagai milik Andi, anak laki-laki berusia 13 tahun yang ikut menumpang malam itu. Tapi anehnya, kain itu tidak rusak, tidak terkoyak arus, seakan baru saja jatuh ke air. Kalau tenggelam sejak malam kejadian, mestinya kainnya sudah jauh terbawa arus, kata seorang warga dengan wajah bingung. Kesaksian lain pun bermunculan. Seorang petani mengaku melihat cahaya aneh di atas permukaan air sekitar tengah malam, 2 hari setelah perahu hilang. Cahaya itu bulat, redup, dan melayang hanya beberapa menit sebelum menghilang. Ada juga seorang perempuan tua yang bersumpah mendengar suara dayung di sungai, padahal malam itu tidak ada satupun perahu yang beroperasi. Ketika ia menoleh, yang terlihat hanyalah kabut tipis menyelimuti permukaan. Semakin hari, suasana pencarian berubah dari penuh harapan menjadi penuh ketakutan. Warga yang tadinya berbondong-bondong ikut menyisir sungai mulai enggan turun. Banyak yang percaya bahwa roh sungai sedang menyembunyikan para penumpang. Bahkan beberapa tetua desa menyarankan ritual khusus agar pintu gaib di Lubuk Gelap bisa dibuka dan korban dikembalikan. Malam ke-7 setelah kejadian, ritual itu akhirnya dilakukan. Para tetua membawa sesajen sederhana, beras, bunga, dan air kelapa ke tepian sungai. Mantra-mantra kuno dilantunkan, suara gong kecil dipukul pelan, membuat suasana semakin mencekam. Puluhan warga berkumpul, sebagian berdoa dengan khusyuk, sebagian lagi menatap gelisah ke arah air yang bergelombang pelan. Tepat ketika ritual mencapai puncak, seorang pemuda tiba-tiba berteriak histeris. Ia menunjuk ke arah tengah sungai. Semua mata mengikuti telunjuknya, dan di sana, di antara kabut tipis, tampak bayangan samar sebuah perahu. Terlalu jauh untuk dikenali jelas, tapi bentuknya mirip perahu Pak Jafar. Namun anehnya, tidak ada suara mesin, tidak ada teriakan penumpang. Hanya bayangan diam yang meluncur pelan, sebelum akhirnya hilang begitu saja di balik kabut. Suasana mendadak kacau. Beberapa orang berlari pulang. Ada yang berteriak menyebut itu pertanda buruk. Sementara yang lain hanya berdiri terpaku, tak tahu apakah baru saja menyaksikan harapan atau malapetaka baru. Satu hal yang pasti, pencarian yang mereka lakukan dengan tenaga dan logika seakan tak ada artinya.
Sungai Kapuas tetap membisu, menyimpan rahasia kelam di dalam arusnya. Seminggu lebih pencarian dilakukan, namun hasilnya tetap nihil. Sungai Kapuas seakan menolak mengembalikan apapun. Keluarga korban yang menunggu di balai desa semakin larut dalam keputusasaan. Namun, justru dalam saat-saat itulah kisah-kisah aneh mulai muncul, kisah yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Malam ke-9, seorang ibu bernama Suryani yang kehilangan putrinya Sinta dalam tragedi itu terbangun dengan tubuh bergetar. Ia mengaku bermimpi melihat Sinta duduk di tepi perahu, basah kuyup namun masih mengenakan pakaian yang sama saat terakhir kali terlihat. Dalam mimpi itu, Sinta berkata lirih, "Ibu jangan cari aku sudah diantar ke rumah lain, dekat air yang dalam." Kata-kata itu membuat Suryani menangis terseduh hingga tetangga harus menenangkannya. Bukan hanya Suryani, beberapa keluarga lain juga mulai mengaku mendapat mimpi serupa, mimpi bertemu anggota keluarga mereka yang hilang. Semua dengan pesan yang hampir sama, jangan mencari mereka lagi, karena mereka sudah diambil oleh sesuatu yang tidak bisa dilawan. Kabar tentang mimpi-mimpi ini cepat menyebar, menambah keyakinan sebagian warga bahwa tragedi ini bukan kecelakaan biasa. Tak hanya mimpi, kejadian ganjil juga mulai menghantui desa. Pada malam hari, suara mesin perahu terdengar samar, seolah-olah lewat di tengah sungai. Padahal tak ada perahu yang benar-benar melintas. Beberapa warga berani keluar untuk memastikan, tapi yang terlihat hanyalah kabut tipis di atas air. Itu suara perahu gaib, bisik seorang lelaki tua. Mereka yang hilang belum benar-benar pergi, mereka hanya melintas di jalannya sendiri. Suasana desa menjadi tegang, anak-anak dilarang bermain di dekat sungai, ibu-ibu enggan mencuci pakaian di tepian, dan para lelaki yang biasanya mencari ikan malam hari memilih tinggal di rumah. Sungai Kapuas yang selama ini menjadi sumber hidup, kini dipandang sebagai lorong gelap yang berbahaya. Di tengah ketakutan itu, ada satu kesaksian yang membuat semua orang merinding. Seorang pemuda bernama Rano yang ikut dalam tim pencarian menceritakan pengalamannya. Saat ia sedang mendayung di sekitar lubuk gelap pada malam hari, ia mendengar suara memanggil namanya. Suara itu jelas, lembut, dan sangat dikenalnya. Suara pamannya yang termasuk dalam 14 penumpang yang hilang. Rano sempat tertegun, lalu menoleh ke arah suara. Dan di sana, di balik kabut tipis, ia melihat sosok mirip pamannya berdiri di atas air, menatap dengan mata kosong. Rano panik, hampir terjatuh dari perahunya, sebelum sosok itu lenyap dalam sekejap. Kisah Rano membuat warga semakin yakin tragedi ini telah memasuki ranah gaib. Pencarian dengan logika manusia tidak lagi cukup. Tetua desa pun memutuskan untuk mengundang seorang pawang sungai, seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan penghuni alam lain. Menurut mereka, hanya dengan cara itu rahasia hilangnya perahu bisa terkuak. Ketika pawang sungai tiba, suasana desa menjadi hening. Lelaki itu berpakaian sederhana, membawa seikat daun dan sebuah kendi tanah liat. Ia menatap sungai dengan mata tajam, lalu berkata singkat, "Arwah mereka tidak tenang, mereka terjebak di jalan yang bukan milik kita." Kata-kata itu membuat bulu kuduk warga berdiri, sekaligus menegaskan ketakutan yang sudah lama mereka rasakan. Sejak malam itu, Sungai Kapuas bukan lagi sekadar aliran air bagi warga desa. Ia berubah menjadi ruang misteri yang menyimpan suara-suara dari dunia lain. Dan bagi keluarga korban, setiap malam kini dipenuhi rasa was-was, takut kehilangan harapan, tapi juga takut menerima kenyataan bahwa orang-orang yang mereka cintai mungkin sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Hari ke-14 setelah perahu hilang, suasana desa benar-benar berubah. Tak ada lagi suara tawa anak-anak bermain di tepi sungai, tak ada lagi perahu nelayan yang biasanya sibuk di malam hari.
Sungai Kapuas yang dahulu jadi nadi kehidupan kini hanya dipandang dengan takut. Keputusan untuk memanggil seorang pawang sungai terasa seperti jalan terakhir yang bisa mereka tempuh. Pawang itu bernama Mbah Seno, seorang lelaki sepuh dengan tubuh kurus dan mata yang dalam. Konon ia sudah puluhan tahun hidup berpindah-pindah di sepanjang Kapuas, membantu warga saat ada kejadian ganjil di sungai. Malam itu, ia datang membawa kendi tanah liat, segenggam beras kuning, dan daun kelapa muda yang dianyam menyerupai perahu kecil. Ketika ia tiba di dermaga desa, seluruh warga berkumpul, menahan napas dalam hening yang tebal. Ritual dimulai tepat selepas maghrib. Lampu minyak dipasang di beberapa titik, menciptakan cahaya redup yang bergoyang diterpa angin. Mbah Seno berdiri menghadap sungai, lalu menaburkan beras kuning ke permukaan air sambil melafalkan mantra dalam bahasa yang tak semua orang mengerti. Suaranya berat, serak, namun teratur. Setiap kata terasa menggema, seolah tidak hanya menyentuh telinga, tetapi juga merambat jauh ke dalam arus sungai. Setelah itu, ia menurunkan perahu kecil dari anyaman daun ke air, membiarkannya hanyut perlahan. "Ini penjemput jalan," katanya singkat. Lalu ia duduk bersila, mata terpejam, napasnya pelan. Hening menelan suasana, hanya suara riak air dan hembusan angin yang terdengar. Tiba-tiba, salah satu lampu minyak padam begitu saja. Warga terperanjat. Sesaat kemudian, suara seperti dayung beradu dengan air terdengar samar dari tengah sungai. Padahal tidak ada satupun perahu yang melintas malam itu. Beberapa warga saling pandang, ada yang menggenggam tangan erat-erat, ada pula yang mulai bergumam doa. Mbah Seno membuka mata, tatapannya tajam, menembus gelap. "Mereka datang," ucapnya lirih. Seolah merespon kata-katanya, kabut tipis mendadak turun, menyelimuti permukaan sungai. Dari balik kabut itu, samar-samar tampak bayangan, perahu panjang, penuh dengan sosok-sosok duduk diam, wajahnya kabur tak terlihat jelas. Perahu itu meluncur pelan, seakan melewati desa, lalu berhenti sesaat di tengah arus. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan yang mirip dengan orang-orang yang hilang. Ada yang melihat seorang anak kecil duduk di pangkuan ibunya, ada yang melihat lelaki tua dengan topi caping khas Pak Jafar, sang pengemudi. Tapi yang paling membuat merinding, tidak ada suara. Mulut mereka bergerak, tapi tak satu pun kata terdengar. Hanya hening yang menekan dada semua yang menyaksikan. Mbah Seno kemudian mengambil kendi tanah liat dan menuangkan air ke sungai. "Jika kalian masih ingin kembali, tunjukkan jalan," katanya. Saat itu juga, perahu bayangan itu mulai memudar, perlahan-lahan larut ke dalam kabut, hingga lenyap seakan tak pernah ada. Yang tersisa hanyalah riak kecil di permukaan sungai yang cepat sekali hilang ditelan arus. Setelah prosesi selesai, Mbah Seno berdiri dengan wajah pucat. "Mereka tidak bisa pulang," katanya singkat. "Ada sesuatu yang menahan mereka di dalam sungai ini, sesuatu yang lebih tua dari kita semua." Kata-kata itu membuat warga terdiam, sebagian menangis, sebagian lagi justru semakin takut. Apa maksud dari sesuatu yang lebih tua? Apakah sungai ini menyimpan kekuatan gaib yang selama ini hanya dianggap mitos? Malam itu banyak warga pulang dengan hati berat. Bagi sebagian, ritual pawang hanya menambah kepastian bahwa orang yang mereka cintai sudah tidak lagi berada di dunia ini. Bagi yang lain, itu menjadi misteri yang semakin dalam, seakan Sungai Kapuas menyimpan rahasia yang tak pernah boleh disentuh manusia. Namun satu hal yang tak bisa disangkal, sejak ritual itu dilakukan, banyak warga mulai bermimpi lebih sering. Dalam mimpi itu, terdengar suara dayung, suara tangisan, bahkan bisikan samar memanggil nama mereka. Seakan-akan arwah para penumpang masih mencari jalan untuk kembali.
Sejak ritual bersama Mbah Seno dilakukan, desa di tepian Sungai Kapuas tidak pernah sama lagi. Bukan hanya kabar tentang perahu gaib atau bayangan penumpang yang samar terlihat di permukaan air, tapi juga gangguan yang masuk ke rumah-rumah warga. Seolah arwah penumpang itu kini lebih dekat daripada sebelumnya. Malam pertama setelah ritual, beberapa keluarga melaporkan hal aneh. Seorang ibu mendengar pintu rumahnya diketuk pelan tepat tengah malam, namun ketika dibuka tak ada seorang pun. Hanya suara air menetes dari arah sungai yang terdengar. Di rumah lain, seorang anak kecil menangis histeris karena melihat bayangan orang basah kuyup berdiri di sudut kamar. Saat orang tuanya datang, bayangan itu lenyap, hanya menyisakan lantai yang basah seakan benar-benar baru dilalui seseorang. Namun, yang paling mengejutkan adalah mimpi massal yang dialami hampir separuh warga desa. Mereka bermimpi hal yang sama, berada di atas sebuah perahu panjang, dikelilingi kabut pekat dengan suara dayung yang bergerak tanpa henti. Di sekeliling mereka, ada wajah-wajah pucat yang duduk diam, menatap kosong ke depan. Di antara wajah itu, banyak warga mengenali sosok kerabat mereka yang hilang. Aku lihat anakku duduk di pojok perahu, tapi matanya kosong, tidak seperti biasanya, kata seorang ibu dengan suara bergetar. Cerita-cerita itu membuat suasana desa kian mencekam. Tak ada lagi yang berani keluar rumah setelah gelap. Jalanan desa sunyi, hanya sesekali terdengar gonggongan anjing yang tiba-tiba berhenti seperti tercekik. Anak-anak terpaksa tidur di kamar orang tua, sementara orang-orang dewasa begadang dengan lampu minyak menyala, berharap cahaya bisa menahan hal-hal yang tak terlihat. Pawang sungai yang mereka andalkan, Mbah Seno, pun dipanggil lagi. Namun kali ini wajahnya lebih serius. Mereka sudah membuka jalan ke desa, katanya. Setelah ritual kemarin, hubungan antara dunia kita dan dunia mereka semakin tipis. Kalau tidak hati-hati, bukan hanya arwah yang hilang, tapi kita juga bisa terseret. Ucapannya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Semakin hari, gangguan itu makin nyata. Malam ke-18, beberapa warga mendengar suara teriakan dari arah sungai. Suara yang memanggil nama-nama tertentu. Anehnya, nama yang dipanggil selalu milik keluarga korban. Ketika warga berusaha memastikan, suara itu segera hilang, digantikan oleh bunyi dayung yang menggema dari balik kabut. Seolah perahu gaib itu tidak hanya lewat, tetapi menunggu. Ketegangan mencapai puncaknya ketika seorang pemuda bernama Jaya ditemukan pingsan di dekat dermaga. Ketika sadar, ia bercerita bahwa ia melihat sosok mirip adiknya, salah satu dari 14 penumpang, berdiri di tengah sungai, melambaikan tangan memintanya datang. Tanpa sadar, ia menyeberang hingga hampir jatuh ke air. Untung warga lain segera menariknya. Mereka memanggilku, rasanya sangat nyata. Aku bisa mendengar suaranya jelas sekali, kata Jaya dengan mata kosong. Kejadian itu membuat desa diliputi ketakutan. Sebagian warga mendesak agar pencarian dihentikan, agar arwah mereka tidak makin marah. Namun keluarga korban menolak. Kalau mereka masih ada di sana, kita tidak boleh menyerah, kata seorang bapak dengan mata merah menahan tangis. Perselisihan mulai muncul antara mereka yang ingin menyerahkan semua pada waktu dan mereka yang masih ingin melawan arus misteri Kapuas. Namun, satu hal tak bisa dibantah, mimpi-mimpi yang sama, gangguan di rumah-rumah, suara dayung di malam hari, semuanya menunjukkan bahwa tragedi ini bukan lagi sekedar hilangnya sebuah perahu. Sungai Kapuas telah membuka rahasia kelamnya, dan desa kini berada di ambang sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kematian. Hari-hari setelah kejadian aneh itu, desa di tepian Sungai Kapuas tak pernah kembali seperti sedia kala. Meski pencarian resmi dihentikan, bayang-bayang tragedi terus hidup di tengah masyarakat. Sungai yang dulu penuh perahu, kini jarang disentuh. Seakan setiap arusnya membawa bisikan yang tak boleh didengar. Keluarga korban mencoba menerima kenyataan, tetapi tanda-tanda aneh tidak juga berhenti.
Ada yang masih bermimpi naik perahu gaib, ada yang mendengar suara tangisan dari arah sungai setiap malam Jumat. Bahkan, seorang nelayan yang berani turun kembali ke sungai bersumpah melihat 14 sosok duduk diam di permukaan air. Wajah mereka pucat, mata kosong, lalu lenyap seketika ketika ia berkedip. Seolah sungai itu tak mau benar-benar melepaskan rahasianya. Mbah Seno, sang pawang sungai, akhirnya pamit meninggalkan desa. Sebelum pergi, ia berpesan, "Apa yang diambil sungai, biarlah tetap di sana. Jangan lagi kalian memaksa." Kata-kata itu meninggalkan luka sekaligus misteri. Benarkah perahu itu karam atau sungguh terseret ke jalan lain seperti yang dipercaya? Tak ada jawaban pasti. Seiring waktu, warga desa mulai membangun rutinitas baru. Namun, setiap kali ada orang asing bertanya tentang hilangnya perahu, suasana hening selalu jatuh. Hanya sedikit yang berani menceritakan apa yang mereka dengar atau lihat. Banyak yang memilih diam, seakan takut membangunkan kembali sesuatu yang tidur di dasar arus. Benda-benda kecil masih sesekali ditemukan di tepian, sepotong baju anak, pecahan dayung, bahkan sebuah jam tangan yang masih berfungsi meski basah kuyup. Benda-benda itu dikembalikan ke keluarga, tapi justru menambah luka. Bagaimana mungkin benda-benda itu muncul, sementara jasad atau perahu sama sekali tidak pernah ditemukan? Tahun-tahun berlalu, tapi setiap malam tertentu, terutama saat kabut turun tebal, warga desa bersumpah masih melihat bayangan perahu melintas diam di sungai. Tak ada suara mesin, hanya suara dayung samar dan bisikan lirih yang tak bisa dipahami. Perahu itu muncul sebentar, lalu menghilang di telan kabut. Bagi sebagian orang, perahu itu adalah tanda arwah yang belum tenang. Bagi yang lain, itu sekedar ilusi, permainan mata akibat kabut dan ketakutan yang menumpuk. Namun bagi keluarga korban, bayangan itu adalah harapan kecil, meski menyakitkan, bahwa orang-orang yang mereka cintai masih ada, meski di tempat yang berbeda. Tragedi Sungai Kapuas akhirnya menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Orang tua memperingatkan anak-anaknya untuk tidak bermain di tepi sungai saat malam. Nelayan menolak berlayar jika kabut turun terlalu tebal. Dan setiap kali ada yang menyebut perahu 14 penumpang, suasana desa selalu berubah sunyi. Rahasia itu tetap terkubur bersama arus. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Apakah perahu karam atau apakah sungai membuka pintunya ke dunia lain? Yang jelas, Sungai Kapuas telah mengambil sesuatu dan tidak pernah mengembalikannya. Dan hingga kini, ketika malam tiba dan kabut turun di atas permukaan air, ada yang bersumpah masih mendengar suara dayung samar disertai pekikan lirih, seakan 14 penumpang itu masih berusaha menemukan jalan pulang. Tragedi Sungai Kapuas hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. 14 penumpang yang hilang seakan ditelan arus, meninggalkan kisah yang tak pernah menemukan jawaban. Apakah ini sekedar kecelakaan atau sungguh ada rahasia gaib yang bersemayam di dasar Kapuas? Hanya sungai itu yang tahu. Jika kisah ini membuat Anda merinding dan penasaran, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Karena di setiap sudut negeri selalu ada jejak gelap yang menunggu untuk diungkap.